Renungan Malam edisi Senin 27 Juli 2020. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku milikmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan bersama. Mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Bagimulah pujian, hormat, dan kemuliaan kembali kami persembahkan ya Tuhan. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Engkau menjaga dan menuntun kami mulai dari pagi hingga pada malam hari ini. Dan sebelum kami beristirahat, kami rindu disapa oleh firman kebenaran-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk menyelami apa maksud Tuhan dalam setiap firman yang diperdengarkan kepada kami. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan layakkan kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu. Berfirmanlah, kami umat-Mu bersedia mendengarkannya. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dari Kejadian pasal 30 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon
berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta, dan keledai. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Melalui pembacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menghayati dalam satu tema, cerdik. Ya. Mendengar kata cerdik ini, saya kira ini erat kaitannya dengan pengetahuan. Ya. Seseorang yang punya kemampuan memikirkan sesuatu dan juga memutuskan solusi terhadap sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan ini, kita akan selalu mengatakan bahwa orang itu adalah cerdik. Tetapi juga kadang kita mengatakan bahwa ketika orang melakukan pikiran-pikiran yang tidak benar, kadang juga kita mengatakan bahwa orang itu kok cerdik sekali, ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita bicara tentang cerdik itu selalu berkonotasi dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita dari kitab Kejadian pasal 30, kalau kita mulai dari ayatnya yang ke-25, ini berbicara tentang bagaimana Yakub memperoleh begitu banyak ternak. Dan kita tahu bahwa Yakub berada di rumah mertuanya pada saat itu, yakni Laban. Nah, satu waktu ketika Yakub hendak berpisah, tentu bahwa kerinduan Yakub supaya ia juga mandiri dalam menata kehidupan keluarganya. Ya, karena saat itu juga anak-anaknya sudah ada. Tentu bahwa ada kerinduan dalam dirinya bagaimana supaya bisa berpisah dengan keluarganya pada saat itu. Dan cara yang dilakukan oleh Yakub dalam pembacaan kita ini sangat luar biasa. Ketika dari awal mereka sepakat bahwa domba yang berbintik-bintik itu adalah bagian darinya, bagian yang akan diberikan kepadanya. Dan melalui pembacaan kita ini ada cara yang luar biasa yang dilakukan oleh Yakub, bagaimana supaya ia bisa mendapatkan ternak, ia bisa mendapatkan domba yang baik yang akan menjadi miliknya. Artinya bahwa Yakub punya kecerdikan, punya kecerdasan di dalam menata kehidupannya, ya. Punya kemampuan bagaimana memikirkan kehidupan keluarganya pada masa yang akan datang. Dan di ayat yang ke-43 ini, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub
Dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Nah, kecerdikan Yakub, kecerdasan Yakub ini sesungguhnya berbuah baik pada dirinya ketika sejumlah kambing domba menjadi miliknya, unta, keledai, bahkan juga ia memiliki budak perempuan dan laki-laki. Nah, yang kita bisa lihat dalam pembacaan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara ialah Yakub punya orientasi masa depan yang baik. Ia memikirkan bagaimana kehidupan anak-anaknya pada masa yang akan datang, keturunannya pada masa yang akan datang. Ini hal positif yang kita bisa lihat dalam kisah kehidupan antara Yakub dan Laban melalui pembacaan kita ini. Yakub yang punya kecerdasan, kecerdikan, mempersiapkan bagaimana kehidupan keluarganya pada masa yang akan datang. Nah, hal ini juga mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk tidak bermasa bodoh dalam menyikapi kehidupan yang ada. Kita diberikan akal, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mempersiapkan masa depan keluarga kita. Tetapi di balik semua itu ialah kita harus meyakini bahwa masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, tetapi juga kita diberi kemampuan untuk mempersiapkan itu dengan benar dan punya ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga yang dibutuhkan dalam kehidupan ini ialah kecerdasan, kecerdikan yang sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa syukur. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi dan menolong kami dalam berbagai bentuk hidup yang kami alami bersama. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan hayati bersama pada malam hari ini. Mengingatkan kami bagaimana terus belajar dari kehidupan Yakub yang punya kecerdasan, punya kecerdikan, mempersiapkan kehidupan keluarganya untuk masa yang akan datang. Tetapi lebih dari itu, sekiranya kami pun diajarkan bahwa kehidupan keluarga kami pada masa yang akan datang sesungguhnya semua dalam tuntunan kasih Tuhan. Dan yang dituntut dari kami ialah bagaimana mempersiapkan itu dengan baik dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Banyak hal yang tidak mampu kami mengerti tentang firman-Mu dan juga kami tidak mampu untuk melakukannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menolong dan menuntun kami supaya sungguh firman-Mu ini menjadi bagian kehidupan kami. Karena itu mampukan kami untuk terus merindukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Bahkan terlebih mampukan kami untuk semakin hari semakin mendalami apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kami dengan sejumlah firman yang kami dengarkan. Kami terus berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Engkau terus berkati dan tuntun bahkan tolong mereka dalam menjalani hari-hari kehidupan yang ada. Di tengah-tengah berbagai pergumulan yang terjadi. Bahkan juga dalam berbagai sukacita yang kami alami. Kami mohon kemurahan dan kasih Tuhan akan terus menyempurnakan. Dan terlebih kami berdoa kepadamu untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan dan juga dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Kuatkan dan peliharakan, berikan semangat dan sukacita, dan biarlah kiranya semangat belajar akan terus tumbuh dalam hati mereka masing-masing, supaya mereka boleh sukses meraih masa depan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Berdoa untuk pelayanan Jemaat Tamalate, biarlah Tuhan berkenan di dalamnya. Kami rindu Tuhan sekiranya kami dimungkinkan untuk menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah tatap muka. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu punya waktu yang indah dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada masa-masa yang akan datang itu boleh terwujud. Dan kami mohon kiranya Tuhan berkenan dalam semua rencana yang kami pikirkan bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Tuhan sudah menopang dan menguatkan kami dalam berbagai aktivitas.
Biarlah apa yang kami lakukan membuahkan hasil yang baik, dan kiranya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan beristirahat malam hari ini. Tuhan menjaga dan memberkati kami, sehingga besok kami boleh bangun dengan selamat sejahtera untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang bersyukur. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.